Om Swastiastu, pemirsa Bali Express dimanapun berada. Pada siang hari ini kami sudah bersama dengan Ida Pandita Empu Yogiswara. Pada kesempatan kali ini, rekan Bali Express, kami akan membahas terkait dengan makna, tujuan, dan juga tempat Mebanten Saiban. Om Swastiastu, Ida. Om Swastiastu, Om Wignamastu, Namah Shivaya. Oke, Ida, terkait dengan apa yang akan kita bahas di siang hari ini, mungkin Ida bisa menjelaskan bagaimana makna dan juga tujuan dari Mebanten Saiban. Terima kasih kepada kru Bali Express di siang hari ini sudah datang ke Geria Ida, yaitu Geria Gede Manik Umajati yang bertempat di Desa Pemogaan Kepon, Banjar Jabajati, Jalan Daging Ume, nomor 50. Nama Geria Gede Manik Umajati. Di Geria Gede Manik Umajati niki juga ada yang namanya Yayasan Geria Gede Manik Umajati juga namanya. Saya sebagai pandita yang bernama Pandita Empu Yogiswara, sebagai pandita yang ada di Denpasar Selatan, mengucapkan terima kasih kepada kru Bali Express sudah meluangkan waktu datang ke tempat saya untuk membahas yang namanya yaitu Banten Saiban. Nah, saya sebagai Pandita Empu ingin berbagi kepada pemirsa semuanya masalah tentang Banten Saiban itu. Di dalam sumber-sumber sastra banyak juga yang menyatakan apakah itu Dharma Sastra, dan itu juga banyak yang sudah dijabarkan, apakah itu di media cetak, apakah itu di buku-buku sastra yang sudah disediakan. Nah, saya Pandita Empu berbicara sekarang tentang masalah Saiban itu berdasarkan yang namanya keseharian dan yang kita alami sesuai dengan sastra yang kita ada, yang disebut dengan sastra Pelugran Betara Siwa. Nah, menurut di dalam sastra Iraga di Bali yang disebut dengan Pelugran Betara Dalam, begitu, siapa yang hidup di Bali umumnya yang mempelajari kehidupan, semestinya kita harus melakukan hubungan keharmonisan antara manusia dengan alam ini sendiri. Karena kita hidup perlu yang namanya kita melakukan satu persembahan. Berdasarkan persembahan itu kita perlu yang namanya apa yang kita butuhkan. Karena kesediaan alam ini adalah ciptaan Tuhan, makanya kita perlu berterima kasih kepada Tuhan dan mengembalikanlah unsur itu kepada alam itu sendiri. Makanya kita melakukan suatu persembahan yang disebut dengan Banten Saiban. Banyak umat kita di Bali yang melakukan itu. Ada yang bilang kita harus bersaiban di setiap pelinggih-pelinggih, di setiap kita melakukan yang namanya penyembelihan. Apakah itu di tempat kita menyucikan yang namanya memakai penyembelihan itu, apakah itu tempat air, talenan, sampat, dapur, banyak itu. Itu semua benar menurut saya. Semua benar. Karena apa? Karena kita melakukan persembahan itu
berdasarkan yang namanya srada kelawan bakti. Bakti kepada Tuhan, bakti kepada alam, bakti kepada energi itu sendiri. Karena setiap lingkupan kita ada namanya energi. Nah, disinilah kita perlu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Menurut di dalam pelugrahan Ida Batara Dalam, bila mana manusia itu melakukan suatu pengetahuan atau hidup layaknya jadi manusia, perlu kita melakukan pengestiti pelugrahan Ida Batara Siwo. Karena Batara Siwo lah yang menciptakan kita. Dan karena Batara Siwo lah yang menciptakan alam itu sendiri. Nah, makanya kita melakukan suatu persembahan itu sendiri. Di dalam petikan, di dalam sastra yang disebut dengan pelugrahan dalam, bila mana kamu melakukan suatu melakukan suatu masak, melakukan suatu persembahan yang kita makan, dahulukanlah kita mempersembahkan kepada Tuhan. Nah, itu yang dianjurkan kepada pelugrahan Ida Batara Dalam. Kalau kita bilang Batara Dalam itu ada di dalam Buana Agung dan Buana Alit. Nah, makanya kita harus persembahkan lebih dahulu kepada Ida Batara Dalam yang ada di Buana Agung. Apakah itu bersemayam di periangan Ida Batara, apakah itu bersemayam di halaman rumah kita, apakah itu bersemayam di tempat kita melakukan masak gitu. Nah, di sini kita dari Geria Gede Mani Umajati ini sedikit mengulas tentang saiban itu sendiri. Saiban asal katanya nyaiben atau persembahan. Apa yang kita harus persembahkan? Satu, saiban itu isinya nasi. Dua, apa yang ada di alam ini, apakah itu sayur, apakah itu lauk pauk, apakah isi alam itu sendiri. Kita tidak mesti harus ini. Bagaimana kenan manusia yang hidupnya sederhana? Apakah dia harus mesaiban itu pakai yang namanya daging? Apakah itu memakai yang namanya sahur? Apakah itu memakai yang namanya sayur? Apa yang kita punya sebelum kita makan, itulah yang kita persembahkan. Nah, itu dari saya, Ida Pandita Empu Yogiswara mengucapkan kepada para pemirsa sarang sami semuanya, saiban itu penting bagi hidup kita sendiri. Karena nasi itulah simbol amerta, simbol kehidupan. Karena sayur itu bagian pada tumbuh-tumbuhan. Itulah bagian daripada saudara kita yang disebut dengan eke permana. Dari tanpa adanya tumbuh-tumbuhan kita tidak akan bisa hidup. Namanya kita ada yang namanya disebut dengan lauk pauk, itulah bagian dari saudara kita yang disebut dengan dwi permana. Tanpa mereka kita tidak akan bisa mesuatukan hidup, apakah itu melakukan suatu persembahan. Makanya kita menjalin hubungan keharmonisan kepada Tuhan, itulah ciptaan Tuhan, biar kita tidak salah melakukan suatu persembahan atau kita melakukan suatu makan utawi yang disebut dengan kita melakukan isi diri kita sendiri, biar kita melakukan suatu persembahan. Itu yang saya sampaikan kepada pemirsa semuanya. Saya tidak akan mengungkapkan yang namanya ini sastra dari sini, karena sudah sastra itu sudah banyak para pandita, banyak narasumber yang sudah melakukan itu di dalam media-media yang kita sudah ada. Nah, saya dari Pandita Empu Yogiswara, kita berbicara dengan rasa bakti kepada Tuhan. Apa yang kita alami, itulah yang kita lakukan. Nah, daripada saya, Banten Saiban itu sangat penting bagi kita. Satu, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan energi alam ini sendiri. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Semoga kita hidup di bumi ini bisa melakukan suatu identitas kehidupan layak jadinya manusia. Bila mana kita sudah melakukan itu,
kita akan mendapatkan energi yang positif. Kita bisa hidup dengan tenang, tidak kita akan diganggu oleh alam ini sendiri. Itu tempatnya di mana itu? Satu, di Periangan. Salah itu enggak. Dua, di tempat tinggal kita yang disebut dengan Pekarangan. Salah itu tidak begitu saya. Yang namanya persembahan, yang namanya pelaban. Beda antara persembahan dengan pelabo itu beda. Labo artinya kita melakukan persembahan kepada energi kekuatan alam ini. Kita tidak melakukan persembahan itu di atas. Paling tidak kita melakukan persembahan itu di bawah dari, kita pakai batas dari pusar kita ke bawah. Makanya caru bagian daripada pelabo yang diberikan kepada kekuatan energi yang ada di alam ini, yang bersifat buta kala dengan. Itu. Kalau sahiban itulah disebut dengan persembahan. Persembahan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya kenapa ada orang bilang tadi mempersembahkan itu di tempat air, di tempat talenan, di tempat yang namanya kita masak. Karena itu berkecimpung ke dalam konteksnya energi kekuatan alam itu sendiri yang mengeluarkan yang bersifat negatif. Nah, disinilah kita bisa kontak dengan pelaban. Karena kita persembahkan itu di bawah, maka itu bisa kita kontakkan dengan pelaban yang berbentuk seperti saiban itu sendiri. Nah, itu yang saya persembahkan, yang saya berikan kepada pemirsa semuanya. Nah, dari saya cukup sekian dulu untuk apa tentang Banten Saiban itu, apa yang disebut dengan pelabo. Makanya konsep Banten Saiban ini kita menunjukkan energi alam Buana Agung lan Buana Alit antara akasa kelawan pertiwi. Makanya antara baik dan buruk yang disebut dengan dua binede. Nah, kenapa dia mesaib di talenan? Kenapa kita mesaib di Periangan? Itulah konteks dua binede, akasa kelawan pertiwi. Sangat lengkap sekali kalau bila mana kita melakukan antara atas dan bawah, antara Tuhan dengan energi alam ini sendiri. Makanya tanpa itu kita tidak akan bisa hidup layak jadinya manusia. Ya, dari saya, Ida Pandita Empu, saya tidak mengulas tentang sastra-sastra lagi. Karena apa? Karena sastra sudah dijabarkan banyak sekali itu. Menurut lontar ini sudah disampaikan. Tinggal kita melakukan suatu kegiatan sekarang. Menawite titiang dari Pandita Empu Yogiswara, kirang kelangkungannya atau salah saya membabarkan ini tolong dimaklumi. Bila mana berikan pemasukan lagi bagi saya, di mana kekurangannya nanti saya akan bisa diperbaiki. Cukup sekian dulu saya untukkan untuk Prama Santi. Om Santi 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 Om.